Gue yakin lo semua tahu perasaan ini. Perasaan dimana lo ngerasa hidup cuma tentang bangun pagi, berangkat kerja, pulang malam, terus tidur. Lalu besoknya ngulang lagi. Kayak hidup tuh muter di lingkaran yang sama, nggak ada habis-habisnya. Lo buka media sosial dan di sana lo lihat orang-orang pamerin hidup yang kayaknya jauh lebih gampang. Ada yang upload foto liburan ke luar negeri, ada yang unboxing barang-barang mewah. Ada juga yang kerjanya kelihatannya santai banget, cuma dari layar HP. Dalam hati, lo mungkin pernah mikir, kok mereka bisa ya? Emang ada jalan pintas yang mereka tahu tapi gue enggak? Apa selama ini gue yang salah jalan? Pertanyaan itu wajar banget muncul, apalagi kalau lo lagi capek kerja keras tapi hasilnya nggak sebanding sama tenaga yang keluar. Dan di tengah kebingungan itu, kripto. Itulah kata yang sering terdengar disebut di mana-mana saat ini. Orang-orang cerita seolah-olah kripto adalah kunci menuju kebebasan finansial. Ada yang bilang, bro modalin 5 juta aja, tahun depan bisa jadi 100 juta tuh. Ada juga yang dengan bangganya pamerin screenshot profit dalam hitungan jam. Yang lebih gila lagi, ada yang sampai rela pinjam uang kemana-mana. Ke temen, ke keluarga, bahkan ke pinjaman online. Semua demi satu harapan, bisa mengubah hidup dalam satu malam. Ironisnya, justru di saat orang-orang ini lagi penuh harapan, mereka nggak sadar kalau sebenarnya mereka sedang masuk ke dalam jebakan yang jauh lebih berbahaya dari sekadar kehilangan uang. Ini bukan cuma soal investasi, ini soal masa depan yang dipertaruhkan demi harapan palsu. Seharusnya, kalau ada yang janjiin lo bisa dapat 10 kali lipat dalam setahun, lo percaya begitu aja atau lo bakal mikir dulu, ini realistis atau cuma mimpi? Dan di video ini, gue bakal kasih point of view-nya gue kenapa pola pikir kayak gini bisa jadi kesalahan terbesar yang lo lakuin. So, enjoy the video. Pertama, mari kita jawab dulu pertanyaan, kenapa sih banyak orang bisa kejebak di sini? Jawabannya ada di satu jebakan psikologis yang disebut gambler's fallacy atau kekeliruan penjudi. Ini adalah pola pikir yang bisa bikin kita percaya bahwa peristiwa acak di masa lalu bisa mempengaruhi hasil di masa depan. Contoh paling gampang di meja judi. Kalau koin udah keluar kepala 5 kali berturut-turut, penjudi bakal yakin banget kali ini pasti ekor. Padahal kenyataannya peluang ekor tetap 50%. Koin gak peduli sama sejarah sebelumnya. Nah, pola pikir ini sama persis dengan dunia kripto. Ketika lo lihat banyak orang yang berhasil cuan besar, lo akan merasa, ini cuma soal waktu. Giliran gue pasti bakal untung juga. Lo merasa kayak lagi ngantri, dan di ujung antrian itu ada giliran keberuntungan lo yang pasti datang. Padahal, kenyataannya tiap transaksi kripto itu berdiri sendiri, independen dan gak ada hubungannya dengan orang lain. Harga kripto bisa naik atau turun bukan karena giliran lo, tapi karena faktor yang super random, sentimen pasar, berita global, bahkan cuitan Elon Musk yang kadang gak masuk akal. Tapi inilah jebakan psikologis yang bikin banyak orang buta. Karena merasa giliran gue bentar lagi, akhirnya orang berani ambil resiko gila-gilaan. Minjem uang, pakai pinjol dengan bunga mencekik, bahkan pakai uang belanja sehari-hari buat masuk ke kripto. Sekarang kita ngomong soal resiko nyata. Kripto itu fluktuatif, naik turunnya bisa gila-gilaan. Tapi utang jauh lebih pasti. Bunga dan cicilan itu gak kenal belas kasihan. Coba bayangin, lo minjem uang 10 juta dengan bunga 2% per bulan. Itu berarti tiap bulan lo harus bayar 200 ribu hanya untuk bunganya. Belum termasuk cicilan pokok. Lalu bayangin kalau kripto yang lo beli tiba-tiba anjlok 30% dalam semalam. Kalau lo ada di posisi ini, sanggup gak bayarin bunga utang tiap bulan sementara uang lo udah kepotong 30%? Uang lo yang tadinya 10 juta, sekarang tinggal 7 juta. Nah, yang hilang itu adalah modal lo. Dan utang lo tetap 10 juta, plus bunga yang nambah tiap bulan. Lo kehilangan 3 juta di kripto, tapi tetap punya kewajiban bayar 10 juta. Dan itu beban yang nyata banget. Setiap hari, setiap minggu, lo bakal kepikiran. Bahkan bisa bikin tidur gak nyenyak.
Makanya menurut gue, investasi itu harusnya ibarat makanan penutup, bukan makanan pokok. Makanan pokok itu pondasi finansial loh. Kayak pekerjaan yang stabil, punya dana darurat minimal 3 sampai 6 bulan pengeluaran, asuransi kesehatan, dan utang yang udah lunas. Kalau lo belum makan nasi, jangan buru-buru mikirin dessert, kayak kue atau es krim. Sama halnya kalau lo belum punya pondasi finansial yang aman, jangan buru-buru mikirin kripto. Kripto itu hanya boleh ketika uang lo sudah berlebih. Uang yang kalau hilang pun gak bikin lo bangkrut atau sengsara. Ada beberapa influencer di media sosial yang pamer profit kripto mereka. Mereka posting hasil trading sehari bisa untung jutaan atau bahkan ratusan juta. Tapi mereka jarang banget cerita jujur bagaimana mereka memulai. Bisa jadi kebanyakan dari mereka sebenarnya sudah punya modal besar. Misal dari bisnis yang jalan, atau aset lain, dari penghasilan pasif, atau mungkin dari PAPI. Jadi, uang yang mereka taruh di kripto itu memang uang lebih. Kalau hilang pun, hidup mereka nggak berubah. Dan kalaupun ada seseorang yang mengaku bisa melakukan itu dengan modal hasil kerja keras sendiri, dengan profil resiko tinggi, itu hanya contoh yang sangat kecil dan mungkin memang hoki aja. Jangan pernah berpikir kalau ada contoh suksesnya, kemudian secara otomatis itu juga bisa terjadi ke kita. Pemahaman ini yang gue mau luruskan. Sementara banyak orang yang baru belajar ikut-ikutan masuk dengan uang hasil ngutang. Perbandingannya jelas gak adil. Mereka pamerin profit, tapi lo yang rugi justru menanggung semua konsekuensi karena kebodohan lo sendiri. Gue pernah dengar cerita dari seseorang teman. Awalnya dia tergoda janji manis kripto. Dia pinjam uang dari pinjol buat modal. Pertama kali masuk, dia beruntung. Harga naik, dia cuan. Dia langsung mikir, wah gampang juga ya. Gue bisa jadi kaya dari sini. Tapi rasa serakah muncul. Dia pinjam lebih banyak lagi, nambah modal, berharap untung lebih gede. Sampai akhirnya pasar kripto anjlok. Dalam hitungan minggu, modalnya habis. Uang 100 juta lenyap. Padahal itu bukan cuma modal, tapi juga utang yang harus dibayar. Akibatnya, dia stres, insomnia, bahkan sampai depresi. Sekarang, dia harus kerja lembur tiap hari, hanya untuk bayar cicilan yang bunganya jalan terus. Dan kisah ini bukan cerita fiksi, ini kenyataan yang banyak dialami orang. Mereka gak cuma kehilangan uang, tapi juga kesehatan mental, waktu, energi, bahkan hubungan keluarga. Semua karena satu kesalahan fatal, menjadikan kripto sebagai jalan pintas. Di hidup ini, hampir nggak ada yang benar-benar bisa instan. Lihat aja semua hal yang bernilai, seperti kesehatan, karir, hubungan, semua butuh waktu. Nggak ada orang tiba-tiba sehat tanpa usaha jaga makan dan olahraga. Nggak ada orang tiba-tiba sukses tanpa kerja keras dan proses panjang. Tapi anehnya, kalau udah ngomongin uang, banyak orang maunya instan. Padahal, makin cepat cara dapat duit, biasanya makin tinggi juga resikonya. Dan kripto sering dijual dengan narasi jalan pintas. Padahal kenyataannya, kripto itu bukan shortcut. Itu cuma salah satu instrumen dengan risiko tinggi yang seharusnya diperlakukan sebagai diversifikasi kecil, bukan pondasi utama. Sekarang pertanyaan besarnya, kalau bukan jalan pintas, terus apa yang harus kita lakuin? Pertama, stop berhutang untuk konsumtif dan spekulatif. Hentikan kebiasaan minjem uang buat hal-hal yang gak produktif, apalagi buat investasi berisiko. Kedua, belajar berhenti bandingin hidup lo sama orang lain. Apa yang mereka pamer belum tentu real, dan belum tentu bisa diterapin di hidup lo. Ketiga, pisahin uang kebutuhan sama uang coba-coba. Jangan sampai investasi bikin lo gak bisa bayar listrik,
atau beli makan. Keempat, prioritaskan lunasin utang lo. Itu cara paling gampang dapet return pasti, karena lo ngurangin beban bunga tiap bulan. Kelima, mulai simpan dana darurat kecil-kecilan. Meski cuma 1-2 juta, itu bikin hati lebih tenang. Keenam, investasi terbaik itu diri lo sendiri. Mending lo upgrade skill. Skill itu bisa bawa lo ke pekerjaan yang lebih baik, bisnis lebih stabil, dan sumber income yang berkelanjutan. Ingat, berpikir cerdas itu lebih berharga daripada sekedar ikut-ikutan. Lain kali, kalau lo tergiur cerita sukses seseorang, coba tanyakan hal ini ke diri lo. Apa risiko terbesarnya? Apa gue sanggup nanggung kalau skenario terburuk yang terjadi? Apakah ini logis atau cuma ini main di emosi gue aja? Jalan menuju kebebasan finansial itu panjang dan hampir nggak pernah ada jalan pintas. Semua butuh proses, disiplin, dan pondasi yang kuat. Jangan biarkan harapan palsu menghancurkan masa depan lo. Semoga video ini bisa jadi pencerahan buat lo. Berpikir sebelum bertindak. Kalau lo merasa video ini bermanfaat, bagikan ke teman atau keluarga lo. Sampai ketemu di video berikutnya.